فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 130. Qalat Syaikha Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala, jawazul fitr fi Ramadan lil hamil wal murdi. Bolehnya berbuka di hari-hari Ramadan untuk wanita yang hamil dan menyusui. Li hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu an, berdasarkan hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi Al-Ansari radhiyallahu an, Anas bin Malik yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatras shalah. Sesungguhnya Allah telah meletakkan, yaitu menghilangkan dari orang musafir setengah sholat, menghilangkan kewajiban. Tentunya yang layak mendapatkan tansif, yaitu yang 4 menjadi 2, kembali ke hukum yang dulu. Wa anil musafiri wal hamili wal murdi as-shaum, dan menghilangkan dari orang yang safar, yang wanita yang hamil dan yang menyusui, puasa. Maksudnya adalah apa? Menghilangkan kewajiban puasa di bulan Ramadan, tetapi wajib untuk menukarnya di hari yang lain. Jadi polanya lain antara sholat dengan puasa. Disebutkan dalam catatan kaki, kesimpulannya ini dalam Shahihul Musnad punya Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Qalat masyru'iyatul fidyah liman ajaza anis shaum. Disyariatkannya membayar fidyah, tebusan. Asal dari fada yafdi, yaitu apa? Menebus. Untuk orang yang tidak mampu berpuasa. Qala ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kewajiban atas orang-orang yang mampu berpuasa tetapi dia tidak berpuasa di masa lalu, masa awal-awal sebelum apa? Kewajiban faman syahida minkum syahra falayasum, maka wajib untuk membayar fidyah berupa, ini badal dari fidyah yaitu ta'am, memberi makan orang miskin, 1 orang miskin untuk sekali puasa. Ini menunjukkan apa? Syariat pengganti itu tetap ada kaitannya. Seperti apa? Wudhu digantikan dengan tayamum, sama-sama terkait dengan toharoh. Demikian pula ini puasa diganti dengan memberikan makanan, karena memang hikmahnya adalah ini terkait dengan masalah makanan, dan terkait diantara hikmahnya adalah merasakan sakitnya perut yang tidak memiliki makanan, yaitu orang-orang miskin. Makanya penggantinya biasanya masih terkait dengan yang digantikan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa menjalankan ketaatan yang baik, maka itu adalah kebaikan atau yang terbaik untuk dia. Alal khilaf, khair di sini dari akhyar ataukah khair maksudnya hasan. Wa antasumu khairul lakum. Kalian berpuasa itu lebih baik untuk kalian, lebih baik daripada fidyah. Tetap yang namanya mubdal minhu masih lebih baik daripada badalnya. Hukum asal lebih baik daripada penggantinya asalnya. Sebagaimana apa? Wudhu lebih baik daripada tayamum, hukum asalnya. Maka yang asalnya memang wudhu, bukan tayamum. Sebagaimana apa? Ada itu masih lebih baik daripada qadha, karena asal sholat adalah dilakukan pada waktunya, bukan qadha. In kuntum ta'lamun, seandainya kalian tahu. In kuntum ta'lamun ada jawabus syarat, yaitu apa? In kuntum ta'lamun latasumu, seandainya kalian tahu itu, pasti kalian memilih untuk berpuasa, bukan membayar fidyah. Tapi ayat ini memang sudah dimansukh dengan ayat yang setelahnya itu. Lalu bagaimana untuk orang-orang yang ada udzur tak puasa dan tidak mampu puasa sampai bila-bila, maka memang apa? Disunahkan membayar fidyah. Alal khilaf, kalau jumhur mengatakan wajib membayar fidyah, bukan sunnah. Menjalankan ketaatan, tatawwa'a, yaitu menjalankan ketaatan.
Jadi bukan saya tak mampu, lalu sama sekali tidak mengganti ibadah dengan ibadah yang dimampui. Tayyib qal at-takhfifu alal maridil ajiz anil qiyami fi shalah. Adanya keringanan untuk orang yang sakit yang tidak mampu untuk berdiri di dalam sholatnya. Bukan tidak sholat, tapi diberi keringanan, tetap menjalankan ketaatan, tetap menjalankan fattakullah mastata'tum. Kama ja'a an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, ayahnya sahabat. Qal kanat bi bawasir. Saya dulu punya penyakit basur. Bawasir, wasir ya. Ewa. Fa sa'alatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis shalah. Maka saya menanyakan tentang sholat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sholli qa'ima. Rasulullah mengatakan, sholatlah dengan berdiri. Tetap asalnya berdiri, dan ini yang paling baik karena Allah Ta'ala mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Inilah asalnya. Kalau tidak mampu baru ke yang berikutnya, penggantinya itu lebih ringan. Fa illam tastati fa qa'idah. Kalau engkau tidak mampu maka sambil duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau engkau tidak mampu pula maka berbaring. Berbaring ke salah satu sisi badan. Baik. Kalau tak mampu bagaimana? Yaitu dengan isyarat semampunya. Yang penting adalah semampunya. Atau dengan hati. Kalau isyarat pun tak mampu karena stroke berat tapi masih ada nyawa, masih ada hubungan dengan Allah, yaitu sholat. Kalau tak mampu lagi dibantu kaum muslimin, yaitu disolati. Jangan seperti yang itu nasihat baik ya. Si laki-lakinya tak pernah jumpa di masjid kecuali setelah jadi jenazah baru dimasukkan ke masjid disolati. Wanitanya tak pernah pakai penutup kecuali setelah mati baru dikafani. Ini durhaka seperti ini. Naudzubillah, waktunya sudah luput. Intinya penyebutan dalil-dalil ini semua menunjukkan setiap musibah itu justru mendatangkan suatu jenis ibadah. Jadi jangan sampai ibadah itu musibah itu mengosongkan kita dari nilai-nilai ibadah. Tetap ada masa ibadah, ada ibadah di situ. Karena memang kita diciptakan untuk ibadah. Disebutkan di sini riwayat Bukhari. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-masyaqqah qad 'allaqa biha min at-takhfifi ma yunasibuha. Dohirnya fa'ilnya siapa? Kembali ke Allah mungkin yang di sebelum kalimat ini. Kesulitan itu Allah telah menggantungkan kepadanya keringanan yang sesuai dengannya. Ya, bukan keringanan sesuka hati, tapi keringanannya disesuaikan dengan kesulitan tersebut. Fa in kanat masyaqqata marad, apabila kesulitannya berupa kesulitan sakit, yaitu berupa penyakit, wa alam, rasa sakit, orangnya tidak sakit tapi sedang mengalami suatu rasa sakit. Yadurru bih, yang akan membahayakan dirinya, jaza ma'ahal fitr, boleh untuk dia berbuka bersamaan dengan masyaqqah tadi itu. Wassalatu qa'idan, boleh dia kalau berbuka berarti diganti di hari yang lain. Kalau sholat tetap sholat di waktu itu, tetapi dengan cara duduk semampunya intinya. Au ala jam, atau di sisi badannya berbaring. Wa dzalika nadhiru qasril adad, itu seperti peringanan, itu dari sisi dikuranginya bilangan sholat. Wa in kanat masyaqqata ta'ab, apabila kesulitannya adalah kesulitan berupa keletihan, orangnya sehat cuma sedang murhak, sudah sangat letih badannya. Fa masalihud dunya wal akhirah manutatun bit ta'ab, maka kemaslahatan dunia dan akhirat itu memang digantungkan kepada keletihan, yaitu jangan dengan alasan letih lalu tidak sholat. Tetap engkau masih mampu sholat, kerjakan sholat. Mungkin pakai tongkat atau bersandar di dinding atau selama masih mampu. Kalau sudah kaki bergetar kuat ya duduk aja sambil dikerusi barangkali atau
Tayyib. Memang kehidupan dunia ini kalau ingin, bahkan di akhirat kalau ingin bahagia memang tetap ada kesulitan. Orang sampai rela pergi pagi pulang petang, bahkan ada yang pergi sebelum subuh biasa di Indonesia itu. Nah, pulangnya petang atau bahkan pulangnya setelah isya. Demi apa? Demi mencari makanan. Ternyata dia siap untuk susah payah. Apalagi untuk akhirat, kenapa tidak mau susah payah? Sementara dunia ini hanyalah satu nafas dari nafas akhirat saja. Lebih layak lagi untuk kita bersungguh-sungguh. Tayyib. Fa idza faragta fansab. Apabila engkau telah selesai dari suatu ibadah, fansab, yaitu letihkan dirimu dengan ibadah yang lain. Bukan sengaja mencari keletihan, tapi ini isyarat ibadah itu memang mengandungi keletihan. Tayyib. Wala rahata liman la ta'abalah. Tidak ada rehat untuk orang yang dia tidak menempuh kesulitan, menempuh keletihan. Tayyib. Walaupun dia rehat, justru apa? Nanti dia akan letih setelah itu. Maka apa? Lebih baik berletih-letih dahulu, baru kemudian bersenang-senang kemudian, istilahnya apa? Atau apa itu? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Ini petuah yang betul. Baik. Bal ala qadri ta'abi takunur rahah. Bahkan sesuai dengan kadar keletihan itulah rehatnya itu, istirahatnya itu akan didapatkan. Ya, kita susah payah di dunia mungkin hanya beberapa puluh tahun, tapi di akhirat seharinya adalah 1000 tahun. Betul-betul itu adalah rehat yang sangat panjang. Daripada dibalik, na'udzubillah, nanti kita akan letih di akhirat, keletihan yang panjang sekali. Allah berfirman, sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan paksa dia untuk mendaki di gunung api. Macam mana itu? Di dalam neraka itu tak ada rehat. Baik. Fa tanasabati syari'atu fi ahkamiha. Maka syariat itu saling sesuai, tanasabah, saling sesuai di dalam hukum-hukumnya. Antara badal dan mubdal minhu itu ada kesesuaian. Tetap keletihan ada, kesulitan ada, beban ada, tetapi Allah tidak membebani melebihi kemampuan. Wa masalihiha. Dan di dalam kemaslahatan-kemaslahatannya itu juga sesuai. Bihamdillahi wa mannih, dengan pujian untuk Allah, dengan pujian Allah dan kurnia Dia. Ya, memang hanya Dia yang terpuji dari awal dan sampai akhir, dan seluruh kurnia adalah dari Dia. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian yang berikutnya masyru'iyatul fidyah fil haji liman kana maridon au bihi adza fi ra'si. Disyariatkannya membayar fidyah, tebusan di dalam situasi haji untuk orang yang sakit atau di kepalanya itu ada gangguan, sehingga apa? Terpaksa mencukur rambut misalkan, padahal belum tiba masanya untuk tahallul. Qala ta'ala wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Dan infakkanlah di jalan Allah, yaitu berinfak, dan ini pun perlu kesusahan. Infak harta, infak tenaga, infak pikiran, infak kehormatan, dan seterusnya untuk Allah Ta'ala. Walaupun asal infak, kata Ali Al-Qari, ini terkait dengan harta asalnya. Dan jangan kalian binasakan diri kalian ke dalam jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Aidikum maksudnya adalah diri kalian. Kalau apa itu taf'alu bi aidikum, nah itu baru apa? Yaitu dengan perantaraan tangan kalian. Tapi maksudnya tulku bi aidikum di sini yaitu tulku bikum, yaitu melemparkan diri kalian sendiri kepada kebinasaan. Telah sahih riwayat bahwasanya ayat ini turun, kata sahabat, adalah untuk kami orang-orang Ansor yang menghentikan jihad fisabilillah. Dan juga telah sahih dalam Sahihul Musnad, ayat ini turun fin nafaqah. Jadi kalau tidak menafkahkan fisabilillah padahal dia mampu, ini hakikatnya malah membinasakan diri sendiri. Karena hakikatnya kita diperintahkan untuk menebus diri dari neraka. Kalau kita tidak menebus diri berarti kita membinasakan diri. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat ihsanlah terkait dengan Allah, terkait dengan
kita terkait dengan para hamba yang lain. Karena maf'ul bihnya dihapus berarti ini memberikan faidah keumuman. Ma'ruf dalam kaidah tafsiriyah itu. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Baik. Inna di sini dari sisi tafsirnya adalah apa? Harfu ta'lil. Berarti inilah alasannya kenapa kita berbuat ihsan. Kenapa? Karena Allah cinta pada orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi bukan karena kita semata-mata mencari pahala, tapi bukti cinta adalah kita menyesuaikan diri dengan apa yang Allah cintai. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nah, setelah bicara masalah jihad yang ma'hud, jihad yang ma'ruf, lalu berpindah kepada jihad yang kecil, jihad asghar, yaitu apa? Haji dan umrah. Karena ini jihad juga ma'ruf, hadis Aisyah dan lain-lain. Nah, ini keterkaitan antara ayat ini dengan ayat yang itu. Dan sempurnakanlah haji dan umrah. Umrah adalah apa itu? Hajjatun sughra. Umrah sendiri haji, tapi haji kecil. Tapi untuk siapa? Lillah. Sebagaimana jihad juga fisabilillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Apabila kalian terkepung atau terhalangi untuk sampai ke tanah suci, maka kalian boleh tahallul di tempat itu, tetapi kalian wajib membayar fidyah dengan cara apa? Yaitu menyembelih apa yang Allah mudahkan. Hadiyu tentunya apa? Salah satu dari yang 3, kambing atau lembu atau unta. Tak boleh ayam atau kupu-kupu, tak boleh lah. Rama-rama, tak boleh. Yang ringan, yang paling kecilnya adalah kambing. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Dan jangan kalian mencukur kepala-kepala kalian, yaitu rambut kepala, sehingga hadiyu tadi, hewan tadi mencapai tempat halal dia, yaitu apa? Yaitu di Mina. Semua Mina itu, semua tanah di Mina adalah manhar. Baik, kalau belum mencapai itu, maka jangan kalian melakukan tahallul berupa al-hilaq, yaitu pencukuran rambut. Faman kana minkum maridha, lalu barang siapa dari kalian sakit sehingga tidak mampu mencapai waktu yang betul untuk melakukan tahallul tadi, yaitu apa? Tanggal 10 atau tergantung. Kalau haji jelas apa? Tanggal 10. Tanggal 10 setelah melakukan ramyu, kemudian melakukan nahar, kemudian barulah melakukan halaq. Nah, kalau tak mampu itu, terpaksa harus cukur rambut sekarang, misalkan karena sakit apa, au bihi adam mir ra'si, atau di kepalanya itu ada gangguan, yaitu betul-betul kutunya banyak, entah siapa ini, orang negara mana jumpa rambut saya sekali sudah langsung tersebar di kepala saya, misalkan kan, namanya satu dunia kumpul di situ. Nah, kutunya suka hati, pindah-pindah orang, pindah-pindah mangsa. Ya sudah, terpaksa sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih itu, ayudzika hawamu ra'sik, apakah hewan di kepalamu itu sampai mengganggumu? Karena sahabatnya sampai apa? Sampai komelnya itu berjatuhan di wajahnya saking banyaknya, kena musibah. Saya dari Madinah bersih, rambut saya elok aja, tahu-tahu sampai di sini ada apa aja itu, vampir datang, makan itu kan, darah kan dia. Ya sudah, boleh untuk dicukur. Tapi apa? Kalau dia mencukur, fafidiyatum min siyam, maka dia wajib untuk membayar fidyah tebusan berupa puasa, au shadaqah atau sedekah kepada fakir miskin, au nusuk atau penyembelihan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Walaupun nusuk ini dia mutlak, sementara asal dari mutlak, sementara dia adalah kembalinya ke isim, ini adalah apa? Yaitu dia adalah isim mustaq kembali ke fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il muta'addi, berarti maf'ul bihnya dihapus, berarti apa? Umum. Tapi jangan kemudian, oh ini umum kok, sembelih apapun, oh saya sembelih kutu tadi aja lah, tak boleh. Ada batasannya dengan dalil yang lain. Nah, ini kaidah tak boleh dipermainkan. Satu kaidah dibatasi dengan kaidah yang lain. Wallahu a'lam.